saya berpikir untuk mendesain rumah itu sekarang kan lagi ya jenuh ya sebetulnya ya. Saya pengen membuat rumah itu ya seperti suasana pedesaan gitu, ke rumah nenek atau ya rumah saudara-saudari kampung lah gitu. Jadi kita ketika ke rumah ya jatuhnya benar-benar homey gitu, enak. Saya berpikir waktu ya memiliki rezeki yang untuk membangun rumah impian itu adalah dimana konsepnya ya ini rumah bisa nyaman ketika kita capek lelah dari seputaran kota yang penat gitu. Ketika kita sampai rumah kita berasa wah benar-benar beda gitu dari yang lain. Rumahnya itu memiliki konsep ya seperti kita di pedesaan, tenang, asri, dan kebetulan kita dapat tanah yang lumayan tempatnya adem gitu ya. Dan waktu itu juga kita berpikir bahwa rumah ini memang harus memiliki ya material-material yang benar-benar natural dan kesannya tuh raw atau enggak mentah. Seperti apa ya? Contoh nih kayak botol, terus kayak antinis, terus nih kayu-kayu kayak gini nih ya kita sempat hunting gitu. Dan juga fasad yang kita punya itu memiliki dari kayu dolken ya, jenis dolken puspa. Yang mana ya dolken itu emang berasal dari pegunungan dan teksturnya kuat terhadap cuaca gitu loh. Banyak sih memang proses itu panjang ya. Desainnya juga beberapa kali sudah sempat berubah. Rumah ini terlihat lebih natural dan sejuk dan tentunya unik kalau dilihat dari fasadnya. Ketika bertemu dengan Mas Albar dan Mbak Widu, itu keinginan mereka itu sudah cukup jelas ya gitu. Mereka berdua itu ingin rumah seperti rumah eyang gitu. Jadi rumah yang seperti di pedesaan, terus rumah yang materialnya unfinished, ingatan-ingatan nostalgianya itu bisa bangkit kembali gitu. Jadi rumahnya ini punya jiwa nostalgia, itulah yang mereka ingin gitu. Saya hanya mempertajam gitu. Memang ketika saya datang ke sini, habis itu saya melihat site-nya gitu. Jadi memang yang pertama site-nya itu sangat heterogen sekali. Saya membuat ini dengan atap-atap dengan bubungan yang tinggi. Memang yang pertama, bagaimana caranya bisa tampil serasi dengan lingkungannya gitu. Jadi kita bentuk dengan bentuk segitiga, atap menjulang tinggi dengan atap tanah liat. Jadi dia besar, dia kontras, tapi dia tidak kaget di lingkungannya gitu. Nah kemudian atap-atap yang tinggi ini sangat merespon iklim tropis gitu. Jadi yang pertama curah hujan, begitu ada hujan, jadi air hujan itu jatuh ke atap, kemudian dia langsung jatuh ke tanah. Air hujan itu bisa kembali meresap ke tanah gitu. Nah kemudian yang kedua untuk dalam konteks suhu gitu. Jadi atap-atap yang menjulang tinggi itu membentuk rongga atap. Dia membentuk rongga untuk mendinginkan suhu. Jadi ruang-ruang di bawah atap itu semakin besar rongga atapnya, ruang-ruangan di bawah itu dia akan semakin dingin gitu. Nah kemudian kalau kita lihat di sini nih, setiap ruangan itu dia pasti memiliki jendela hadap-hadapan gitu. Gimana caranya sirkulasi silang itu bisa mengalir udaranya gitu. Jadi ada udara panas masuk, kemudian udara dingin terperangkap di dalam, kemudian udara panas bisa masuk naik ke atas. Mulai dari ruang usaha, kamar, ruang tamu, itu semuanya ada jendela hadap-hadapan gitu. Bangunan ini menghadap ke timur sesuai lintasan matahari timur barat gitu. Mukanya adalah timur, kemudian belakangnya itu adalah barat gitu. Jadi saya mendesain bukaan-bukaan selebar mungkin di sisi timur gitu. Jadi di sisi timur di depan itu ada area carport ya. Nah area carport itu dia juga fleksibel, sebenarnya dia bisa berfungsi sebagai ruang berkumpul. Dia berfungsi juga sebagai teras gitu. Nah kemudian setelah di sisi timur ada teras yang bisa sekaligus sebagai carport, kemudian di belakangnya ada living room. Nah living room itu sendiri juga begitu. Di sisi depan dan belakang dia punya jendela. Jadi memang maksudnya untuk mengalirkan udara. Jadi rumah ini tanpa AC pun dia bisa adem gitu. Ketika kita berbicara material, Mas Albar sama Mbak Widu itu sudah request ya, dia ingin rumah itu bagaimana caranya rumah itu bisa terlihat tua gitu. Pertama-tama saya memberi alternatif untuk tampak itu menggunakan bata terakota ya. Cuman kalau bata terakota itu
butuh waktu yang lama. Setelah dia kena lumut, setelah bertahun-tahun dia kena lumut, semakin busuk baru dia akan terlihat tua gitu. Nah kemudian alternatif kedua itu kita coba dengan bambu. Nah cuman kalau bambu itu dia umurnya cenderung lebih pendek ya, karena bambu dia lebih mudah rusak dan dia lebih tidak tahan cuaca. Jadi butuh proses yang pengawetan yang betul-betul sesuai prosedur baru kita akan mendapatkan bambu yang awet gitu. Nah, yang ketiga akhirnya keluarlah alternatif bagaimana jika kita menggunakan kayu dolken gitu. Jadi permukaannya itu memang dia sangat rustic sekali ya. Jadi dia permukaannya itu kasar gitu. Jadi memang tidak usah di finishing, permukaan dolken itu hanya kita papas gitu. Jadi kasarnya itu kita kupas sedikit, nah jadi dapatlah tekstur seperti ini. Jadi ini dolken puspa gitu, jadi dia lebih tahan lama. Kemudian untuk ketahanan terhadap rayap memang dia jauh lebih kuat dolken puspa ini gitu. Nah kemudian untuk fasad tadi kita gunakan dolken. Nah terus untuk dinding lantai itu kita menggunakan acian unfinished. Warna-warna yang raw itu yang memang diangkat untuk nostalgia rumah kampungnya itu, rumah desanya itu gitu. Yang di atas permukaannya dia lebih terang, kemudian yang di lantai permukaannya itu lebih gelap gitu. Kita dari awal emang suka model-model yang unfinished look seperti itu. Kayaknya keren nih kalau misalnya paduannya kayak industrial unfinished look kayak gitu. Ya akhirnya kita sepakat untuk rumahnya nggak usah dicat, pakai unsur-unsur yang raw material aja yang mendekati itu. Dan juga karena saya sendiri juga sedang belajar untuk melakukan hal-hal yang seperti zero waste, material yang bekas jangan sampai dibuang, bisa dimanfaatin lagi. Makanya waktu itu kita diskusi juga dengan timnya Pak Mudia, akhirnya muncullah ide kita pakai aja botol-botol bekas untuk beberapa pintu, jadi lebih kelihatan aksi gitu ya. Jendela ya juga sebenarnya memang rumah ini masuk untuk dikatakan apapun ya. Jadi kalau dibilang dari sisi tropis ya masuk, gitu, industrial masuk, terus mungkin ya kalau buat dekor bohemian yang lagi tren sekarang juga oke banget gitu. Makanya kita lebih cocok melihat ya udah warna-warna monokrom seperti ini gitu kan. Terus saya contoh kayak pintu-pintu juga pakai pine wood dari jati Belanda yang mungkin finishnya dari tekstur yang di burn gitu. Ya itu terlihat lebih rustic gitu kelihatannya. Sisi-sisi taman ini kita bikin lorong supaya apa? Lorong itu ngebantu buat aliran angin teman-teman. Jadi angin itu sangat kenceng kalau misalnya masuk lorong ya buat masuk ke dalam. Gitu. Itu lebih membantu buat dari sisi sirkulasi udara. Itu. Ketika kita berbicara biaya, rumah ini itu memang sekitar 4 sampai 4,5 juta per meter. Nah itu memang untuk harga satu bangunan memang itu cenderung sangat murah ya. Jadi yang pertama itu bagaimana caranya murah? Nah semakin ke atas semakin ringan itu dia strukturnya akan semakin kecil. Jadi strukturnya akan semakin efisien gitu. Jadi material-material yang kita gunakan adalah material ringan seperti material atapnya itu kita kombinasi. Jadi ada rangka holo besi ya dan rangka baja ringan. Kemudian gentengnya genteng tanah liat. Nah kemudian untuk kusen, kusen itu memang kita menggunakan kusen dari besi. Kenapa bukan aluminium? Jadi yang pertama konsepnya ini adalah rumah desa ya. Jadi semakin dia rustic, semakin materialnya dia terlihat, semakin olahan ketukangannya semakin terlihat. Nah itu dia akan semakin bagus gitu. Jadi kita pilih itu besi. Yang pertama memang besi itu harganya lebih murah. Kemudian yang kedua dari segi finishing itu kita lebih bisa memilih. Jadi semakin karatnya terlihat, semakin las-lasannya terlihat, dempulan terlihat, itu dalam konteks rumah ini itu justru akan menjadi lebih bagus gitu. Nah kemudian untuk mengurangin budget tadi, seluruh finishing kita expose acian semen. Jadi hanya diaci kemudian di coating gitu. Hanya beberapa aksen aja yang kita tambahkan keramik. Begitu juga dengan plafon. Jadi plafon itu hanya spot-spot tertentu saja yang kita gunakan plafon gitu. Sisanya itu expose beton. Untuk dari sisi bentuk rumah atau ruangannya emang kita bikin open space ya teman-teman ya. Jadi dari depan itu terbuka ya, ketika pintu kita buka lebar,
ya dia udara akan masuk dari depan hingga ke belakang gitu dan muncul dari lorong-lorong kayak gitu. Terus juga bangunan kita bikin tidak menempel dengan sisi-sisi lain karena mencegah kebocoran ya, kayak gitu. Ya paling kalau untuk kayak living room, apa namanya, kenapa berada di tengah gitu, karena kan emang itu dimana kita biasa berkumpul kayak gitu kan. Lalu di kanan kirinya kita juga ada tambahan ruang untuk usaha, bisa untuk ruang untuk usaha, bisa juga kita manfaatkan itu untuk ruang tamu. Apabila ada tamu yang datang mungkin dari teman saya atau teman suami, datang bisa ke situ tanpa harus di living room kita. Jadi ada sisi privasinya ya, kayak gitu. Tips dan triknya buat semua atau teman-teman yang mau mendesain rumah atau mau bikin rumah, kalau menurut kami adalah pertama, gunakan jasa arsitektur. Kenapa gunakan jasa arsitek? Karena walaupun misalnya kita sudah punya rancangan atau desainnya, arsitek itu nantinya akan memberikan advice kepada kita tentang hal-hal yang mungkin kita tidak kepikiran sebelumnya. Seperti sebelumnya kita sempat punya gambaran, punya desain, tapi kita nggak kepikiran tuh kalau misalnya rumah itu lebih baik tidak menempel satu sama lain, seperti hal-hal seperti itu. Terus kedua, gunakan juga jasa kontraktor. Kenapa? Karena kontraktor itu akan membantu kita baik dari segi tenaga, baik hitung-hitungan yang jelimet pun mereka akan bantu kita seperti itu. Jadi kita tinggal menerima beres